Kali ini servis kompor merek Sharp. Kompornya tidak bermasalah, cuman terjadi pengeroposan pada ragangannya ini. Jadi sini ini kropos, tumpuan untuk tungku ini kropos. Kita lihat. Nah, ini udah kiwir-kiwir mau putus. Nah, ini disebabkan karena apa? Pada saat dipergunakan semacam ini, ya, di sini terjadi kebocoran api, sehingga apinya nggak naik ke atas, tapi dia naik ke bakar ke bawah bagian ragangan ini. Dan ini bisa terjadi pada kompor apa saja. Makanya seandainya sudah ada pemuaian pada partner kompor yang kita pergunakan, misalkan api harusnya keluar dari sini, apinya keluar dari tengah ini yang akan membakar tunggunya ini, ya. Panggerangan ini kropos nih, ya. Jadi sangat resiko tidak bisa dipergunakan ini kropos. Jadi cuma numpang kebakar setiap hari ini panggangannya ini, ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Bisa juga panggangan kompor ini bisa kropos semacam ini karena ada kebocoran pada tungku kompor, ya. Tunggunya ini apinya dari tengah sini ada api, ya. Ini berhubung belum saya cek, jadi belum kita kasih tahu kalau di sini ada kebocoran yang menyebabkan tungku kropos ini bisa kropos semacam ini, ya. Jadi kalau kompor-kompor yang kita pergunakan ada kebocoran pada tunggunya, baik yang Rinnai, kompor Quantum, Hitachi atau apapun, yang jelas bagian tengah sini tidak boleh ada api. Kalau di sini ada api, otomatis begitu dipasang di sini, api itu akan turun ke bawah. Begitu turun ke bawah, dia akan membakar bagian ragangannya ini. Kalau udah semacam ini dipakai ya mirang-miring tidak bisa. Ini tumpuan vital, ya. Ini vital, ya. Jadi ini penyebab, salah satu penyebab tungku ini bisa kropos, bisa panggangannya bisa patah semacam ini, bisa habis karena ada kebocoran pada pengapian tungku kompor ini, ya. Jadi ada kebocoran dari api bagian tengah-tengah sini, dia turun ke bawah, apinya akhirnya bakar ragangan ini. Hati-hati untuk kompor yang kita gunakan di rumah. Kebetulan kali ini kompor merek Sharp. Ini akan saya kanibal, akan saya ganti, walaupun tidak sama-sama dengan merek Sharp, tapi udah saya persiapkan ragangannya ini, ya. Jadi ini pun juga penting, ya. Pas, mudah-mudahan ini juga pas, ya. Jadi sekali lagi bahwa ragangan kompor ini bisa patah semacam ini, bisa kropos semacam ini karena ada kebocoran pada tungku kompor yang kita pergunakan, ya. Jadi pada saat dipasang semacam ini, keluar apinya tidak dari atas 100%, tapi di sini ada kebocoran. Apinya turun ke bawah, akhirnya dia bakar bagian ragangan ini. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ini juga penting, salah satu yang sering dialami oleh pengguna kompor gas, ragangannya kropos. Nah, ini akan saya ganti nanti, sudah saya persiapkan. Cuman itu informasi penyebab ragangan ini bisa kropos semacam ini karena ada kebocoran pada tungku kompor ini. Apinya tidak 100% ke atas, tapi dia turun ke bawah melalui tengah ini, akhirnya membakar bagian ini. Nah, untuk lebih awetnya nanti kalau ada sedikit kebocoran sudah ada di tutorial saya sebelumnya, mengantisipasinya dengan menggunakan tembelan panci. Kita kasih pelindung di sini supaya apinya tidak masuk ke bawah. Ya, bisa Anda lihat di tutorial saya sebelumnya. Untuk mengatasi kompor bunyi blub-blub, kita sederhana menggunakan tembelan panci, ya. Ini nanti akan saya ganti dulu ragangannya supaya kompor Sharp yang masih bagus ini bisa dipergunakan kembali seperti semula, ya. Jadi ini biar nggak kropos, ini nggak bisa ditempel, nggak bisa diganti, harus ganti ragangannya. Ini udah saya siapin dengan ragangan yang ada supaya nanti ini pas untuk dipergunakan. Itu saja informasinya. Semoga kompor yang kita pergunakan di rumah juga awet semua. Yang penting selalu lakukan perawatan pada kompor gas yang kita pergunakan. Nah, terima kasih, selamat siang.
saya akan bongkar dulu itu, nanti saya perbaiki dulu.